Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Oke. Kali ini kita akan kembali belajar bahasa Inggris farmasi di episode 8. Nah, di episode 7 kan kita bahas tentang coronavirus tuh. Di episode 8 ini kita nggak akan bahas tentang itu, karena bosen. Di internet tiap hari kita lihatnya coronavirus mulu. Jadi kita akan bahas tentang topik lain. Topik apakah itu? Nah, berhubung sekarang masih dalam bulan suci Ramadan, semoga teman-teman dan saya tetap semangat dalam menjalani ibadah. Saya akan bahas tentang sebuah jurnal yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Judulnya adalah Diabetes and Ramadan, A Concise and Practical Update. Artinya, diabetes dan Ramadan, sebuah update yang singkat dan praktis. Ditulis oleh Muhammad H. Ahmed dan teman-temannya, dimuat dalam Journal of Family Medicine and Primary Care tahun 2017. Untuk linknya teman-teman bisa lihat di bawah tuh, ada www.ncbi.nlm.nih.gov dan seterusnya. Bisa cek di situ. Di situ ada sebuah subtopik yang menarik banget. Judulnya adalah Biochemical and Physiological Changes Associated with Ramadan Fasting. Artinya adalah perubahan biokimiawi dan fisiologis dalam tubuh pasien diabetes terkait dengan puasa Ramadan. Jadi, orang diabetes yang puasa Ramadan, dalam tubuhnya ada perubahan apa aja nih? Nah, disitulah yang dibahas dalam subtopik tersebut. Karena menarik, jadinya subtopik itulah yang akan saya angkat untuk kita terjemahkan di episode kali ini. Seperti biasa, saya akan sajikan beberapa kalimat, lalu kita terjemahkan per kata, lalu saya akan bacakan bahasa Indonesia satu kalimat penuh, dengan teman-teman menyimak bahasa Inggrisnya. Di episode kali ini hanya ada 5 kalimat, karena kalimatnya cukup panjang. Jadi supaya teman-teman bisa serap semua ilmunya, saya ambil 5 kalimat aja. Daripada panjang-panjang tapi nggak nyangkut ya kan, percuma. Langsung aja kita ke kalimat pertama. Several studies have shown that fasting is associated with significant changes in the biochemical parameters among individuals with diabetes. Several studies artinya beberapa penelitian. Have shown artinya menunjukkan. Have itu kayak past tense-nya gitu, jadi harus pakai have. That fasting, bahwa berpuasa, that itu bahwa ya, fasting itu berpuasa, is associated with, itu artinya berhubungan dengan significant changes, artinya perubahan signifikan, in the biochemical parameters, artinya dalam parameter biokimiawi, among itu kita artikan di sini pada aja ya. Sebenarnya bisa diantara sih, cuman nggak enak aja gitu ngomongnya, jadi kita terjemahkannya pada aja. Individuals with diabetes. Individuals itu sebenarnya artinya orang. Nah, kalau digabung individuals with diabetes, enaknya kita sebutnya dengan pasien diabetes. Orang dengan diabetes ya. Gitu. Oke, gitu doang. Sekarang saya baca bahasa Indonesianya, teman-teman baca bahasa Inggrisnya. Oke? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa berpuasa berhubungan dengan perubahan signifikan dalam parameter biokimiawi pada pasien diabetes. Oh ya, ini tuh sebenarnya jurnalnya berupa review gitu. Jadi dia menggabungkan banyak penelitian orang. Nah, baru dari situ dia angkat suatu topik kayak gitu, itu namanya review. Jadi semua kalimat yang ada di sini tuh sebenarnya ada daftar pustakanya. Teman-teman bisa cek langsung di link yang tadi kalau mau lihat daftar pustakanya. Kayak gitu ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke kalimat kedua. For example, contohnya, among 1,301 participants, pada gitu ya, pada 1.301 partisipan itu peserta gitu ya, peserta
peserta penelitian. Apa sih, seperti probandus gitu mungkin ya. Ya, semacam itulah. With diabetes. Nah, pesertanya ini adalah pasien diabetes gitu ya. Pasien diabetes. Kita dalam kurungin aja. In one study, dalam suatu penelitian, udah tahu ya teman-teman, HbA1c. Nah, HbA1c ini adalah parameter yang diukur dalam darah penderita diabetes. Nah, HbA1c atau HbA1c ini ada batasnya gitu. Misalnya kalau nggak salah saya 7 ya, di bawah 7 itu nggak diabetes. Kayak gitu-gitulah, ada batasnya, makanya dia diukur gitu kan. HbA1c, lipid profile, artinya profil lipid, profil lemak gitu ya. Arterial blood pressure, ini tekanan darah. Yang kita tahu ada systolic dan diastolic. Nah, itu namanya arterial blood pressure. And uric acid ini asam urat ya. Asam urat were significantly lower, artinya adalah lebih rendah signifikan, artinya jauh gitu perbedaannya, nggak cuma 1 dan 2, tapi misalnya 1 dan 10, nah itu namanya signifikan gitu ya. During Ramadan, selama Ramadan, during itu selama ya, teman-teman udah tahu pasti. As compared to other periods of the year, jika dibandingkan dengan waktu-waktu lain dalam setahun gitu, dibandingkan bulan-bulan lain gitulah intinya ya. Oke, sekarang saya bacakan bahasa Indonesianya seperti biasa, lalu teman-teman sambil menyimak membaca bahasa Inggrisnya. Contohnya, pada 1.300 peserta penelitian yang merupakan pasien diabetes dalam suatu penelitian, HbA1c, profil lipid, dan tekanan darah dan asam urat lebih rendah secara signifikan selama Ramadan jika dibandingkan dengan bulan-bulan lain dalam setahun. Kayak gitu ya teman-teman. Lanjut ke kalimat berikutnya. One may conclude itu artinya, kalau bahasa gampangnya saya ya, kita bisa simpulkan. Tuh bahasa yang enak dibacanya. Kita bisa simpulkan from the above, dari fakta di atas gitu ya. Sebenarnya nggak ada kata-kata fakta sih, cuman biar enak aja gitu kita terjemahkannya. From the above itu, from itu dari, the above itu di atas gitu ya, dari yang atas gitu. That fasting, bahwa berpuasa may, sebenarnya may ini gabung sama maybe gitu ya. Maybe, mungkin gitu kan, mungkin, cuman dia selipkan in fact, faktanya gitu ya, faktanya. Jadi mungkinnya ini mungkin yang mengarah-ngarah ke yakin gitu ya, bukan mungkin yang tidak yakin, karena dia naruh in fact di dalamnya gitu. Beneficial itu bermanfaat ya, berpengaruh baik gitu. Karena kan kita mikirnya kalau cuman logis doang, ya kan orang diabetes ini harus minum obat gitu, jadi nggak bisa puasa. Nah tapi ternyata di penelitian ini itu bermanfaat gitu. For the health ini untuk kesehatan of some individuals with diabetes. Untuk kesehatan dari, of itu dari ya,
kayak menyatakan milik gitulah. Some individuals with diabetes, beberapa penderita diabetes ya. Tadi kita nyebutnya individuals with diabetes kan penderita diabetes ya. Jadi ini beberapa penderita diabetes. Kayak gitu. Oke, kita baca lagi. Kita bisa simpulkan dari fakta di atas bahwa berpuasa mungkin faktanya nih bermanfaat untuk kesehatan beberapa penderita diabetes. Kenapa dia nyebutnya di sini some ya, bukan all? Karena mungkin ya kan orang sehat aja beda-beda gitu kondisinya ya, apalagi orang sakit diabetes tuh mungkin satu orang beda sama orang lain. Mungkin satu orang masih sangat memungkinkan untuk berpuasa, mungkin di orang lain dia benar-benar udah nggak kuat gitu untuk puasa gitu. Makanya dia di sini bilangnya some individuals with diabetes. Itu menurut saya sih, yang ini menurut saya ya. Gitu. Lanjut ke kalimat berikutnya. Interestingly, menariknya no marked changes were observed in the mean glucose level. Sebentar. Ternyata bacanya level teman-teman, bukan level. Nah, saya ulang ya. Interestingly, no marked changes were observed in the mean glucose level. No marked changes ini saya sempat searching tadi, kayak mirip dia seperti dengan perubahan signifikan gitu. Jadi kalau no marked changes itu berarti kayak nggak ada perubahan penting gitu ya, nggak signifikan gitu perubahannya. Perubahan kita pakai bahasa penting aja ya untuk membedakan dengan yang signifikan. Were observed, ditemukan gitu ya, tampak gitu, terlihat, itulah observed. In the mean glucose level, dalam kadar glukosa rata-rata gitu ya. Kadar glukosa rata-rata. Episodes of hypoglycemia, episodes itu apa ya, seperti frekuensi lah gitu. Kayak frekuensi ya. Berapa episode dia hypoglycemianya kayak gitu. Kayak sinetron kan ada berepisode-episode tuh. Nah, ini dia hypoglycemianya itu berepisode-episode, artinya berkali-kali. Gitu. Saya terjemahinnya gimana ya? Episode hipoglikemia aja ya. Episode hipoglikemia. Dan mean glycemic excursion. Oke, gitu. Untuk excursion ini tadi saya juga searching ya. Jadi saya bacain deh. Untuk penderita diabetes itu tuh menurut American Diabetes Association, untuk orang yang dengan diabetes, untuk penderita diabetes, kadar glukosa darah normalnya itu adalah di bawah 130 mg per desiliter sebelum makan, dan di bawah 180 mg per desiliter 2 jam setelah makan. Kayak gitu kan. Nah, kalau penderita diabetes itu mengalami glycemic excursion, itu berarti kadar glukosa darahnya itu melebihi angka-angka tadi gitu. Melebihi 130 mgdl sebelum makan dan melebihi 180 mgdl 2 jam setelah makan. Kayak gitu. Itu namanya mean glycemic excursion. Jadi kalau diterjemahin saya bingung juga bahasa Indonesianya apa. Jadi ya udah ya, nggak usah diterjemahin ya. Yang penting teman-teman udah tahu artinya. Changes itu perubahan.
perubahan. Nah, ini tuh satu frase sebenarnya ya. Mean glucose level, episodes of hypoglycemia, and mean glycemic excursion changes. Nah, itu artinya berarti perubahan kadar glukosa rata-rata, perubahan episode hipoglikemia, dan perubahan mean glycemic excursion. Gitu ya. Itu sebenarnya satu frasa semua. Saya kurungin aja deh ya. Gini. Oke. Kelihatan gak sih? Ya, semoga kelihatan deh. When continuous glucose monitoring among individuals with diabetes during Ramadan was applied. Ketika was applied itu dilakukan monitoring itu apa ya? Monitoring itu pengamatan gitu kali ya. Pengamatan glukosa darah secara continuous itu terus menerus among individuals with diabetes, itu artinya pada penderita diabetes selama Ramadan, selama Ramadan. Oke. Saya bacain langsung aja deh bahasa Indonesianya, teman-teman baca bahasa Inggrisnya ya. Menariknya, tidak ada perubahan penting ditemukan dalam perubahan kadar glukosa rata-rata, perubahan episode hipoglikemia, perubahan mean glycemic excursion ketika dilakukan pengamatan glukosa darah terus-menerus pada penderita diabetes selama bulan Ramadan. Seperti itu. Kemudian ke kalimat berikutnya, furthermore, sebentar. Oke, saya barusan ngecek saya bener nggak ngomongnya. Ternyata benar. Furthermore, fasting in individuals with diabetes has shown to have improved leptin, adiponectin, and insulin sensitivity. Artinya furthermore itu adalah lebih jauh lagi ya. Fasting artinya berpuasa in individuals with diabetes, pada penderita diabetes, was shown to have improved, terbukti gitu ya, kita sebutnya terbukti aja ya. Improve itu artinya memperbaiki. Leptin, adiponectin ini adalah apa namanya tadi? Sebentar saya cek dulu ya. Adiponektin dan leptin itu adalah adipositokin yang ada di jaringan adiposa manusia gitu ya. Jadi mereka itu sebuah senyawa adipositokin lah gitu. Kalau yang sitokin itu seingat saya berhubungan sama sistem imun gitu ya. Oke, kalian bisa tambahin di bawah deh koreksi kalau misalnya salah masalah leptin dan adiponektin ini. Memperbaiki leptin, adiponektin, dan insulin sensitivitas insulin. Nah, saya baca di sebuah jurnal sensitivitas insulin, saya nulis dulu. Nah, saya baca di sebuah jurnal judulnya Role of Leptin and Adiponectin in Insulin Resistance. Ini jurnal apa artikel ya? Ada di pubmed.gov sih. Nah, ini tuh berhubungan, si leptin dan adiponektin itu tuh berhubungan dengan insulin sensitivity. Jadi inti dari kalimat ini adalah berpuasa itu memperbaiki kondisi leptin, adiponektin, dan juga sensitivitas insulin, karena si ketiganya ini juga saling berhubungan. Makanya kalau leptin, adiponektin, insulin sensitivity-nya bagus, otomatis tiga-tiganya itu bagus kayak gitu. Nah, langsung aja saya bacain ya. Ini terakhir nih, kalimat terakhir bahasa Indonesianya saya bacain, teman-teman sambil nyimak bahasa Inggrisnya. Lebih jauh lagi,
berpuasa pada penderita diabetes terbukti dapat memperbaiki leptin, adiponektin, dan juga sensitivitas insulin. Kayak gitu teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, menambah kosakata teman-teman dalam bidang farmasi. Kalau ada koreksi silahkan, terbuka banget. Silahkan di komen di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton. Oh iya, nanti akan lanjut di part kedua atau di episode 9, insyaallah secepatnya. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.